Ya, had pencuri. Ya, ayat dan hadis-hadis berkenaan dengan pencuri. Ya, kita lihat ayat Al-Quran terlebih dahulu, Al-Maidah ayat 38 sampai 39. Ya. Wasariku wasariqatu. Ya, pencuri laki-laki dan atau pencuri perempuan, maka faqta'u aydiyahuma. Ya. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Ya. Sebagai balasan, jaza'am bima kasaba. Sebagai balasan, nah, sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, bima kasaba, atas balasan yang telah mereka lakukan. Nah, sebagai siksaan dari Allah. Nakala minallah, sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa itu lagi Maha Bijaksana. Faman taba min ba'di zulmihi. Tetapi barang siapa yang bertobat setelah melakukan kejahatan itu, ya, wa aslaha, kemudian memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Sungguh Allah Maha pengampun, ya, lagi Maha penyayang. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Nah, ini gambaran dari mencuri. Yang namanya mencuri baik di dalam Al-Quran ataupun hadis itu jelas dilarang. Ya, dan apa yang telah Nabi SAW lakukan kepada seorang yang tertangkap basah ketika mencuri? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memotong tangan seorang yang mencuri tameng atau perisai yang nilainya sebesar 3 dirham. Ya, muttafaqun alaihi. Ya, sarikon bi janin qimat salah satu darahim. Ya, yang nilainya sebesar 3 dirham. Nah, Ibnu Munzir rahimahullah dalam hal ini berkata, para ulama sepakat bahwa hukum potong tangan bagi pencuri dilakukan bila ada 2 orang saksi yang adil, beragama Islam dan merdeka. Abdul Rahman Al-Jaziri berkata, hukum had atas pencurian telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan para ulama. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan hukumannya dalam ayatnya yang mulia. Di Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan potong tangan atas pencuri, baik laki-laki dan perempuan, budak atau mereka, muslim atau non-muslim, guna melindungi dan menjaga harta. Hukum potong tangan ini telah diberlakukan pada zaman jahiliyah sebelum Islam. Setelah Islam datang, Allah Azza wa Jalla menetapkannya dan menambahkan dengan persyaratan yang telah diketahui. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan itu dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya anak Quraisyan, bahwasanya orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang mengisahkan. Ya. Aham mahfum sya'nul mar'ata al-makhzumiyati allati sarakat. Ya. Sedang Aisyah menghadapi persoalan yang menggelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al-Makhzumi yang mencuri. Lalu mereka berkata, faqalu wa may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka berkata, siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagian mereka itu berkata, ya, faqalu, sebagai mereka itu berkata, wa may yajtari'u alaihi illa Usama ibn Zaid. Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali itu Usamah bin Zaid, yaitu orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid faqallamahu Usamah faqala, ya. Kemudian Usamah itu menyampaikan masalah tersebut, lalu Rasulullah bersabda, apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah? Ya.
atashfa'u fi haddin min hududillahi summa qama fakhtataba. Ya, kemudian beliau itu berdiri menyampaikan khutbah, lalu itu bersabda, ya, orang sebelum kalian, innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian ini menjadi binasa. Ya, qablahum annahum kanu iza saraka, ya, karena apabila ada orang dari kalangan terhormat, iza saraka fihim asyarif, jika ada orang di kalangan terhormat, pejabat, contoh pengusaha, elit masyarakat contohnya, untuk mencuri, ya, mereka itu membiarkan tarakuhu. Nah, iza saraka fihim asyarif tarakuhu, apabila ada orang di kalangan terhormat, pejabat, pengusaha, elit masyarakat untuk mencuri, maka mereka membiarkannya, tarakuhu. Wa iza saraka fihim ad-da'if, dan apabila ada orang yang di kalangan orang rendah, masyarakat rendahan atau rakyat biasa, mereka itu mencuri, ya, aqamu alaihi al-hadda, mereka menegakkan sanksi atas hukuman atasnya. Ya. Waimullahu law anna Fatimah, ya, demi Allah seandainya la anna Fatimah binta Muhammad sarakat, demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku potong tangannya. Laqata'tu yadaha, aku potong tangannya. Sahih Bukhari hadis 3216. Nah, potong tangan itu sanksi pidana, mencuri yang menjerakan. Nah, ini pendapat dari Profesor Suteki, yaitu pakar hukum dan masyarakat. Yang artinya apa yang dinyatakan oleh syariat Islam, yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya itu bahwasanya yang mencuri itu dipotong tangannya, ini merupakan hukum yang dianggap baik, yang dianggap lebih menjerakan, sanksi pidana mencuri yang lebih menjerakan oleh banyak pakarnya, diakui itulah yang lebih cara yang lebih efektif. Ya. Brunei memberlakukan hukum potong tangan untuk pencuri dan hukuman mati untuk penghina Nabi. Wa akhraja Ibnu Syaibah. Ya. Pencuri yang memenuhi syarat potong tangan, bukan keterpaksaan di musim paceklik dan bernilai seempat dinar. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, itu adalah 3 dirham. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, harus dilaksanakan tanpa membeda-bedakan status sosial itu ke pelakunya. Nah, kita lihat di hadis ini. Hadis yang diriwayatkan itu dari Abdullah bin Amri, ya, bahwasanya Amri bin As, bahwasanya Rasulullah SAW qala ta'afu, hendaklah kalian itu saling memaafkan. Ta'afu, hendaklah kalian itu saling memaafkan. Al-hududu, ya, memaafkan dalam masalah hukum hak yang terjadi di antara kalian, fima bainakum, ya, yang terjadi di antara kalian. Ya, sebab jika hak telah sampai kepadaku, nah, fama balaghani min haddin faqad wajaba. Ya, sebab hak telah sampai kepadaku, maka wajib itu untuk dilaksanakan. Ya. Putusan hukum yang tidak adil itu akan menimbulkan kerawanan sosial. Para penegak hukum harus tegas dan konsisten itu dalam menegakkan supremasi hukum. Di antara faedah hukum potong tangan, bila hukum ini dilaksanakan, maka akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama, keimanan terhadap Islam, baik dalam akidah, syariah, atau manhaj. Yang kedua, terwujudnya syariat Allah Azza wa Jalla pada seluruh hukum-hukumnya, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Yang ketiga, membuktikan faedah yang dihasilkan dari hukum hudud kepada akal dan kehidupan nyata sebagai
Yang keempat, semangat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang yang banyak daripada kebaikan perorangan.